Time, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Krisis ekologi makin disadari sebagai masalah bersama sehingga butuh kontribusi semua pihak, termasuk institusi agama. Rumah ibadah menjadi pusat pengetahuan dan keteladanan bagi para pemeluknya dalam upaya penyelamatan bumi. Green Faith Indonesia menginisiasi program tur Rumah Ibadah 6 Agama. Tujuannya untuk memupuk kerukunan lewat perjumpaan antar agama, sekaligus menggali inspirasi tentang aksi dan inovasi memitigasi perubahan iklim. Jurnalis KBR Hoirunisa berbincang dengan para peserta tur Rumah Ibadah tentang pengalaman mereka. Simak kisahnya yang dibacakan Fitri Anggreni. Aku lahir besar di Jakarta, aku belum pernah ke Masjid Istiqlal. Ya kalau ke PP Muhammadiyah apalagi ya kan ngapain juga gitu ke sana. Nah, di vihara ini juga aku belum pernah sering lewat. Gitu. Clarissa Paat tak pernah terpikir bakal menjejakkan kaki ketiga tempat ini. Masjid Istiqlal, kantor PP Muhammadiyah, dan Kelenteng Hok Tek Cheng Sin. Ketiga tempat itu ia kunjungi sekaligus dalam sehari saat mengikuti tur Rumah Ibadah 6 Agama yang digelar Green Faith Indonesia awal Juni 2024 lalu. Aku berpikir gimana ya caranya supaya bisa ngebawa isu lingkungan ini ke gereja aku, ke lingkungan Kristen ini. Makanya aku tertarik ikut Green Faith supaya bisa belajar gimana cara dari teman-teman lintas agama untuk ngebawa isu ini ke agama kita sendiri. Clarissa mendaftar atas inisiatif sendiri. Ia ingin belajar bagaimana pemeluk agama lain berkontribusi memitigasi perubahan iklim. Menurut aku tadi di Istiqlal tuh lebih dari yang aku harapkan, karena tadi lumayan dapat informasi-informasi dasar mengenai penerapan penggunaan energi panel surya. Jadi kebayang, kalau untuk penerapan di rumah atau kita mau pasang untuk keperluan sendiri atau organisasi sendiri, seperti ini nih aplikasinya gitu. 2019, mau mulai pakai 2020, dibangunnya 2019. Saat mengunjungi Masjid Istiqlal, Clarissa dan puluhan peserta lain dikenalkan dengan program wakaf energi. Dalam program ini, publik diajak berkontribusi mendanai panel surya untuk memasok listrik masjid. Kepala Subbidang Pemeliharaan Masjid Istiqlal, Suhendri. Wakaf energi, jadi kalau sedekah itu kan biasanya suka masukin ke kotak amal tuh untuk sumbangan kemana gitu. Nah, kita ada program wakaf energi. Pembangkit listrik tenaga surya PLTS atap di Istiqlal dibangun sejak 2019 dan mulai digunakan setahun kemudian. Total ada 504 panel terpasang yang bisa memproduksi sekitar 160.000 watt. Ini baru mengcover 16% kebutuhan masjid. Kadang kalau lagi cuacanya terik banget nih setiap hari gitu. Sumpamanya bulan Maret nih, dari mulai tanggal 1 pokok banyak mataharinya lah. Nah itu bisa sampai 19%. Jadi konsep masjid ramah lingkungan makin lengkap karena Istiqlal mengelola sendiri air limbah. Selain itu, mereka menggunakan keran hemat air. Kita di Muhammadiyah ada 2 solar panel. Adopsi energi terbarukan dengan PLTS atap juga bisa ditemukan di gedung dakwah pimpinan pusat Muhammadiyah. Mereka mengelola air limbah untuk menyiram tanaman dan kendaraan. Muhammadiyah sudah memiliki majelis lingkungan hidup sejak 18 tahun lalu. Di majelis ini, Henning Parlan menjabat sebagai wakil ketua. Ia juga koordinator nasional Green Faith Indonesia. Dengan berkumpulnya teman-teman beragama, satu kita ingin saling sadar bahwa masing-masing agama kita mempunyai kekuatan yang luar biasa karena kita memang diwajibkan untuk menjaga lingkungan, merawat lingkungan dan memuliakan bumi. Dengan mengikuti tur Rumah Ibadah, Clarissa makin paham krisis ekologi adalah problem bersama, apapun agamanya. Aku semakin percaya sih, walaupun dinamika di Indonesia seperti apa, banyak orang-orang di Indonesia yang juga menerapkan toleransi dan kita tahu kok kita berbeda-beda tapi kita harus bersatu. Hanifah mengapresiasi kegiatan tur Rumah Ibadah. Hanifah turut menjadi peserta dari Yayasan Bakti Budi Pertiwi Bogor.
membuka ruang-ruang perjumpaan terutama di antara orang-orang muda. Saya pikir ini harapan untuk membangun kesepahaman, membangun isu bersama untuk merespon masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia. Kerukunan antar umat beragama bisa jadi modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan baru soal lingkungan. Jadi kalau kemarin ngomongin security itu ngomongin masalah konflik, perang. Saat ini isu climate change, terus ketersediaan air bersih, ketahanan pangan itu menjadi isu security yang memang harus kita hadapi. Jadi kalau dulu mungkin orang nggak merasa ini masalah karena memang sumber daya masih ada. Nah belakangan ini di Indonesia jumlah penduduk yang terus bertambah membuat sumber daya alam kita menjadi semakin menipis dan kita nggak tahu sampai kapan ketersediaan ini apakah sampai di generasi kita ataukah anak cucu kita masih bisa mengakses sumber daya yang kita miliki saat ini. Demikian Saga KBR. Saya Fitri Anggreni. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.